Sobat Adiaksa, masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini kita mau turun lapangan ke Kecamatan Rumbia untuk mengecek dana kampung itu buat apa aja sih? Digunakan dengan baik atau tidak ya? Ikuti kami terus ya. Hari ini Pak Wira mau kemana? Kami akan ke kampung-kampung mengecek kampung-kampung, dana-dana desa yang program dari Udah transparan apa belum? Udah dipublikasikan apa belum? biar masyarakat tahu biar tahu apa? tahu programnya. Dana desa itu dipakai untuk apa? Biar masyarakat tahu dana desa. Iya. Duitnya untuk apa aja? Duitnya, keuangannya untuk apa aja? Yuk, dari ikutin desa. Pak Wira. Ayo ikutin kami semua. Kita udah nyampe nih di Balai Kampung Restu Buana. Kami di sini ingin ngedorong teman-teman dalam rangka pencegahan. Yang ngawasin itu bukan hanya camat aja atau kejaksaan, kepolisian atau dinas pemberdayaan atau inspektorat. Kita mau bagaimana membentuk sistem, semuanya kita saling mengawasi. Pertama, kami ingin dorong karena amanat dari Permendes bahwa anggaran dana desa APBD itu setelah diketuk wajib masyarakat itu tahu. Bisa melalui website, bisa melalui pamflet, ada pamflet, bisa sosial media atau melalui siaran ini. Pada saat Pak Lurah menyampaikan, mohon direkam, diupload ke sosial media milik kampung. Lagi nanti ke depannya. Nah, ini minta tolong publikasikan terkait dengan seluruh kegiatan biar masyarakatnya dapat mengawasi. Jadi bukan hanya kejaksaan. Kemudian BUMKA, Badan Usaha Milik Kampung. Nah, inilah yang akan menjadi penopang desa, Pak. Penopang dari kampung. Kalau BUMKA-nya maju, besar yang untung siapa, Pak? Kampung. Tadi ada terobosan-terobosan yang modern, yang melibatkan lebih banyak BUMDesnya, masyarakatnya ikut dilibatkan, mayoritas milik BUMDesma atau BUMDes, kemudian perangkatnya ataupun masyarakatnya, kemudian kita buka, kemudian ikut juga di sana memiliki sahamnya atau apa, sehingga rasa memilikinya jadi bersama jadi lebih tinggi. Kampung ini yang kami datangin, jadikan contoh publikasi yang baik. Nanti minta tolong juga, silakan Pak Kakam, nanti ada Pak Camat. Nanti juga kita publikasikan apakah kampung ini telah melakukan musyawarah dalam perencanaan desanya. Bapak sampaikan apakah pelaporan, apakah ada banner atau dinding informasi. Kalau belum, ayo kita buat, silakan dibuat. Kemudian juga BUMKA-nya bagaimana kondisinya, apa kendalanya, mana yang perlu kita perbaiki, kita support. Kita mendukung program pencegahan melalui berbagai tools yang ada di kabupaten ini. Salah satunya dari kami selaku aparatur penegak hukum untuk melakukan pelayanan hukum, penerangan hukum seperti yang kita laksanakan hari ini. Sosialisasi melalui berbagai hal, bisa melalui digitalisasi maupun melalui seperti media-media sosial, ada TikTok, ada media-media sosial Instagram dan lain sebagainya. Harus jelas dan tegas di sini Pak Direktur BUMKA, Pak Kepala BK Badan Kehormatan BPD di sini selaku dewan atau pengawas, pengesah, pengawas, monitoring, legislatif dan juga fungsi controlling di sini. Ya, tentu harus pemisahan ya antara bisnis dan bisnis. Artinya kita harus tegas dulu di sini, apakah Anda mau membuat BUMDes dengan pola yang baru atau Anda mau merevitalisasi BUMDes yang ada
sebagai sebuah penguatan ke depan agar kita nggak bergerak mundur lagi. Ini sekarang saatnya kita bergerak maju ke depan untuk Restu Buana, untuk Kecamatan Rumbia. Berterima kasih sekali atas kunjungan Bapak-bapak dari Kejaksaan. Tentu ini menjadi imun buat Rumbia pada umumnya dan Restu Buana pada khususnya. Karena kenapa? Dengan kehadiran Bapak-bapak kami harapkan saya selaku camat saya selalu tidak bosan-bosan mengimbau kepada kepala kampung dan aparatur kampung kita tunjukkan transparansi. Jadi setiap kegiatan apapun saya selalu tekankan gunakan prinsip uang, bukan duit tapi uang. Setiap kegiatan ada undangan, ada absensi, ada notulen, ada foto gambar, termasuk kesepakatan-kesepakatan apapun yang diambil, termasuk kejadian-kejadian apapun yang ada. Apalagi ini bumka ini riskan sekali karena di sini ada penyertaan modal. Kalau pemeliharaan ada yang mati atau seperti apa, tolong undang aparatur kampung atau undang kasih PPN dari kecamatan, sudah itu hadiri itu, saksikan itu, foto, dokumentasi, supaya kenapa? Jangan sampai bapak-bapak kepala kampung, direktur bumka yang di situ tidak ada hasil yang seberapa, karena di situ ada jiwa pengabdian kepada kampung, jiwa sosial yang tinggi. Ujung-ujungnya karena maladministrasi nanti ke depan malah terjadi apa-apa. Jadi kampung-kampung yang belum memiliki TikTok, belum memiliki IG, medsos pokoknya. Terakhir kayak Telur Dalam Ilir, belum punya. Saya pokoknya mau semua kampung punya medsos. Jadi apapun kegiatan tolong share di medsos, tandai saya selaku camat. Supaya apa? Saya lagi di Gunung Sugi pun kalau ada rapat atau apa kegiatan di kampung, saya bisa tahu, sehingga kalau saya ditanya oleh pimpinan saya bisa jawab. Saya bilang seperti itu. Makanya saya selalu mendorong keterbukaan, transparansi teman-teman. Nah, sekarang kita lagi ada di ruangan Kepala Kampung Restu Buana. Jadi kita di sini akan tanya-tanya kepada kepala kampungnya. Dengan siapa Pak? Namanya Pak? Saya Iketut Subede, Kepala Kampung Restu Buana. Pak Kepala Kampung, untuk Kampung Restu Buana kalau pagu anggarannya tahun 2025 berapa ya? Totalnya? Tahun 2025 totalnya 1,4, dana desanya kurang lebih di 892 juta, ADK-nya 453 juta, yang ini adalah untuk pembayaran siltap dan insentif para perangkat, BHP bagi hasil pajak 48 juta. Oh. Kemudian untuk tahun 2026 apakah ada perubahan, Pak? Terima kasih Mas. Jadi untuk tahun 2026 karena digunakan untuk program prioritas dari dana desa keseluruhan di 1,4 miliar menjadi 1,23 juta. Nah ini kembali yang berkurang adalah dana desanya. Dana desa di tahun 2025 892 juta, di tahun 2026 menjadi 334 juta. Nah untuk ADK masih tetap karena ini sifatnya adalah untuk pembayaran siltap dan insentif perangkat. BHP-nya ada peningkatan karena BHP ini ada dua sumber di tahun 2026, yaitu satu BHP bagi hasil pajak profesional, yaitu dari hasil penarikan pajak jumlah pajak di kampung, dan ada bagi hasil restribusi pemerintah daerah merata. Jadi BHP tahun 2025 kurang lebih di 99 juta. Oke, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih anggaran tahun 2025 pembangunannya dibangunkan untuk apa aja. Nah kalau hasil musyawarah kampung untuk tahun 2026 ini Dede rencananya mau dibangun apa aja Pak untuk pembangunannya? Ya terima kasih Mas. Jadi bersyukur dengan adanya penambahan bagi hasil pajak, kita di Kampung Restu Buana ini ada prioritas. Karena di bulan 4, di bulan April tahun 2025 ini
di Kampung Restu Buana akan ada kegiatan upacara untuk umat Hindu, ya upacara besar namanya Ngeteg Linggih. Nah, ini ada prioritasnya bagaimana kita masyarakat bisa untuk mencapai titik persembahyangan itu lebih mudah. Jadi kita gabung, ya, salah satunya jadi prioritas dana desa kita adalah kita gabung dari sumber bagi hasil pajak di tahun 2026 dan dana desa itu adalah untuk pembangunan lapen. Untuk hasil bagi pajak itu kurang lebih nanti akan bangun lapen di panjang 200 meter. Nah, untuk dari dana desa kita nanti bisa membangun lapen sepanjang kurang lebih di 450 meter. Nah, ini tujuannya apa? Kenapa ini prioritas? Karena tempat sembahyang ya dari dusun ke dusun ini ada jalan yang akan dilewati untuk lebih cepat, lebih mudah para masyarakat kita itu untuk melaksanakan kegiatan ibadah kalau memang jalan ini bisa kita bangun. Nah, ini kegiatan pembinaan, terus pemberdayaan masyarakat seperti anggaran untuk PKK, Posyandu, terus ada untuk PAUD-nya, ya kita mungkin ada nanti bantuan untuk tambahan makanan anak, ya. Oke, Pak Kampung tadi sudah menjelaskan pagu anggaran Kampung Restu Buana di tahun 2026 untuk bentuk transparansi kampung kepada masyarakat. Apakah sudah ada publikasi Pak dari pihak kampung? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau untuk kegiatan apa yang akan kita laksanakan di tahun 2026 untuk sementara kita bisa lihat di akun kampung, salah satunya adalah di akun TikTok. Nah, kalau untuk di Baleho ini karena berkaitan dengan anggaran yang memang terkait dengan turunnya dana desa. Jadi nanti transparansi yang lebih jelas lewat Baleho nanti akan kita buat setelah dana desa turun. Oke. Akun TikToknya apa Pak? Bisa di-spill nggak Pak? Akun TikToknya Media Restu Buana. Bisa dicek di sini ya guys. Ya. Akun TikToknya Ya. Kampung Restu Buana. Ya. Kita berbincang-bincang dari tadi Pak. Ya. Untuk Ketua Badan Pemusyawaratan Kampung ada Pak? Ada. Jadi untuk Kampung Restu Buana setiap kegiatan musyawarah itu selalu kita melibatkan Ketua Badan Pemusyawaratan Kampung yaitu BPK. Nah, yang pada kesempatan ini bersyukur Ketua BPK-nya bisa hadir, silakan Pak diajak. Dengan siapa Pak? Saya Putu Agus Kurniawan. Saya sebagai Ketua BPK di Kampung Restu Buana. Merupakan selaku Ketua BPK nih di Kampung Restu Buana. Ketika musyawarah rencana pembangunan Musrenbang Kampung Restu Buana untuk rencana anggaran tahun 2026 berjalan ini, apakah kemarin dilibatkan atau enggak Pak? Siap musyawarah? Sudah semua diinformasikan pada BPK untuk melibatkan BPK di Kampung Restu Buana. Jadi ikut ya Pak ya, setiap ada kegiatan yang sifatnya untuk penentuan anggaran, BPK Kampung Restu Buana selalu dilibatkan? Selalu Pak, selalu dilibatkan. Oke, balik lagi Pak Kepala Kampung. Tadi kan sudah menjelaskan rincian-rincian penggunaan anggaran tahun 2025 dan tahun 2026. Nah, tadi saya mendengar ada untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Kampung di bidang ketahanan pangan. Nah, tadi juga Pak Kepala Kampung menjelaskan jenis usahanya kambing Pak. Iya. Bisa nggak sih Pak dijelasin selain kambing tadi yang 20% tahun anggaran 2025, sebelumnya apa sih jenis-jenis usaha Badan Usaha Milik Kampung yang udah dijalanin di Kampung Restu Buana? Terima kasih Mas. Jadi selain penyertaan modal 20% untuk ketahanan pangan di tahun 2025, kita sudah menyertakan modal untuk BUMDes Kampung dari tahun 2018 sebesar 20 juta, di tahun 2023 5 juta, dan di tahun 2024 25 juta. Nah, itu bergerak untuk di perdagangan. Nah, di tahun 2025 bersyukur dengan berdirinya Koperasi Merah Putih di Kampung Restu Buana ini kebetulan
para anggota Koperasi Merah Putih ini dari simpanan pokok dan simpanan wajib bisa menjadi pangkalan LPG, dan penyaluran LPG ke masyarakat itu pintunya adalah di Bumka. Direktur Bumkanya hadir juga ya Pak pada hari ini Pak ya? Ya, terima kasih. Nanti apa yang saya jelaskan berkaitan dengan BUMDes Alam Makmur Kampung Restubuana dan ketahanan pangan Kampung Restubuana, silakan ini juga hadir Direktur BUMDes Alam Makmur Kampung Restubuana. Silakan langsung bertanya. Siapa Pak? Saya Direktur BUMDes, nama saya Mardi Suwarga. Oke. Kalau boleh tahu jenis badan usaha milik kampungnya apa nih Pak? Ya, Namanya ketahanan pangan, Alam Makmur. Alam Makmur, Iya. Alam Makmur Restubuana ya Pak ya? Iya, Alam Makmur Restubuana. Untuk jenis usahanya ada apa aja Pak? Ya, Kalau usaha badan milik kambing, kampung? Pak. Kambing Pak? Iya, Perdagangan. pemeliharaan kambing. Oke. Untuk ya, Perdagangan. bisa langsung kita cek nggak nih Pak? Boleh, boleh, apa nih, silakan. pemeliharaan kambingnya. Iya, iya, silakan. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan sama Kepala Kampung dan Direktur Bumka Alam Makmur Restubuana bahwa di sini kita sudah di salah satu Bumka Alam Makmur Restubuana ya Bapak. Ya. Ini kalau boleh tahu ini dagangannya apa nih? Ada sarana untuk persembahyangan, ada boslam juga, dan ada makanan ringan. Sembahyang dan makanan ringan. Ini udah berapa lama beroperasi? Sudah dari 2018. 2018. Untuk tahun kemarin, tahun terakhir 2025, pendapatannya berapa? Itu di 47 juta dan ditambah aset bangunan jadi 107 juta. 47 juta, teman-teman. Nah itu ke manfaat bagi masyarakat atau kampungnya gimana tuh? Manfaat bagi kampungnya itu kan nanti kita bisa mengembangkan modalnya lagi gitu, bisa menyerahkan ke kampung juga untuk modalnya sebesar 5 juta. Oh iya. Selain ini ada usaha lagi? Di sebelah situ ada usaha apa ini? Itu untuk penjualan boklam. Boleh kita ke sebelah ya? Penjualan boklam BUMDes Alam Makmur Restubuana. Ini juga beroperasi sejak kapan? Kalau ini beroperasi baru sekitar 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya. Kalau untuk tahun terakhir, tahun 2025, pendapatannya gimana? Berapa? Ini pendapatannya baru sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Itu sama aja. Gimana mekanisme ke kampung atau ke masyarakatnya? Mekanismenya itu ya kan warga di sini biar bisa lebih mudah juga kan nyari bohlamnya itu. Nggak susah, nggak perlu ke pasar lagi jauh. Karena emang kebetulan lokasinya dekat dengan rumah masyarakat ya. Iya, strategis. Jadi bisa bantu masyarakat. Restubuana. Ini bisa bayar apa di sini kemudian? Selain itu di sini ada fasilitas apa lagi? Untuk bayar apa? Ada pembayaran pajak. Pajak, Iya. pajak kendaraan bermotor. Iya, bermotor sama beroda 4. Roda 2 dan roda 4. Jadi buat masyarakat Restubuana nggak perlu jauh-jauh lagi ya. Iya. Di sini bisa bayar pajak kendaraan pribadi masing-masing. Itu juga sejak kapan tuh bukanya? Oh, langsung aja. 2018. Untuk tahun terakhir 2025 untungnya berapa? 4 juta. Itu ada biaya jasanya? Ada. Biaya jasanya berapa? 40.000. Tadi kan syarat-syaratnya sudah cukup sederhana ya Kak ya. Itu butuh waktu berapa lama tuh buat masyarakat untuk menerima kembali bukti pembayaran pajaknya? Untuk lamanya kiranya nggak sampai 10 harian ya, tergantung meetingnya. Jadi paling cepat itu 5 harian sudah selesai. Paling cepat 5 hari, paling lama 10 hari lah ya. Terkait itu kalau misalnya pembayarannya bisa untuk cash, bisa untuk pembayaran lewat kris juga bisa. Kris ini masuk langsung ke rekening bank BUMDes kita ya? Iya, langsung masuk ke rekening BUMDes Alam Makmur. BUMDes Alam Makmur Restubuana. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nggak ada cash uangnya di rekening juga bisa kris langsung ke
BUMDes Alam Makmur Restubuana. Baik teman-teman, sekarang kita ke usaha kampung selanjutnya, yaitu penggemukan kambing. Ayo Bapak. Ya, teman-teman, kita sekarang sudah sampai di usaha selanjutnya, yaitu ternak kambing dari BUMKA Alam Makmur Desa Restubuana. Ayo kita lihat. Bisa kembali. Iya. Jadi Pak, Modal dulu ya. Direktur BUMKA, Ya, ada berapa jumlah kambing yang ada di sini? 133. Di sini Bapak. 133 kambing. Iya. Sudah berapa lama nih Pak penggemukan kambing kita ya? Dari bulan 7. Bulan 7 Iya. tahun lalu. Iya. Itu awalnya berapa jumlah kambing di sini? Ya itu. 133. Oh, dari kecil jadi 133 kambing. Iya. Dari kecil kita Dari bibitan modal dari bibitan, Iya. dari bayi jadi Pak ya. Bukan, sudah besar. Sudah besar. Iya. Kita gemukkan lagi. Iya. Sejauh ini keuntungannya bagaimana tuh Pak? Ini baru mulai dijual berapa ekor tuh ini yang itu ada. Baru mulai di ini karena harganya turun. Oh, Gitu sejauh ini loh. harga kambing sudah menurun. Mungkin karena belum musim Lebaran Haji Pak. Ya belum. Kalau ini juga nggak ketemu lebaran haji karena dia kan cewek. Oh, jadi nggak ketemu. Iya. Makanya salah ininya. Kalau kambingnya sejauh ini pernah nggak ada kambing yang meninggal dunia? Belum. Belum pernah. Sebenarnya banyak tapi kita laporkan enggak. Kalau misalkan ada yang meninggal dunia itu gimana? Ada yang mati. Mati ya. Tapi Kalau ada yang mati itu gimana? Jadi? Tapi nggak dilapor. enggak usah kita laporkan, jadi nanti laporannya kita buat utuh. Iya. Ya ini bagian kambing nanti dari itu. Ini bagian ini bagian dari itu. Baik teman-teman, bisa kita lihat ini banyak sekali kambing-kambingnya bagian dari BUMKA Alam Makmur Desa Restubuana. Bukan ini saja Pak, di sana juga ada. Sebelah sana juga masih ada kandangnya. Masih ada kandangnya. Jadi total yang kandang sini sama kandang sebelah sana berapa? Iya, Jumlah kambing. 133 kambing. Iya. Ayo jelas kambing jantan, betina, Campur Pak ini. campur ya. Ya. Jadi Pak, buat masyarakat warga Restubuana ini biar bisa tahu, Ya. salah satu BUMKA ini kan ada penggemukan kambing. Iya, Nah itu publikasinya gimana sejauh ini? Menginformasikan ke masyarakat kalau desa kita ini punya loh usaha ternak kambing kita. Ya setiap pertemuan. Setiap pertemuan. Ya disampaikan. Ya. Usaha-usaha apa dari BUMDes ini disampaikan. Setiap pertemuan kampung Ya, pasti selalu disampaikan. Disampaikan. Ya, tapi kalau untuk publikasi keluar ke masyarakat luar kampung misalnya, dia pengen tahu juga nih. Ya, kalau ada ini rapat di kecamatan, kan Di- sama-sama kelompok itu diberi informasinya. Iya, sama-sama kelompok. Kalau untuk ke sosial media belum pernah. belum. Saya Pak, saran saya boleh besok-besok mulai dipublikasikan di sosial media. Yes, Jadi ya. bukan cuma Lampung Tengah yang tahu, Ya. Provinsi Lampung bahkan Sumatera, Jawa tahu semua Ya, ya, potensi yang ada di desa. Itu anak-anak nanti yang ini. Iya, ya. manfaatkan pemuda-pemudi yang Ya, ada di kampung kita. Iya, Pak. iya, iya.